Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Linda akan menemani kalian belajar di rumah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Nanti akan saya jelaskan tentang unsur-unsur koordinat kartesius dan mengenai posisi titik atau kedudukan titik. Jadi simak videonya sampai habis ya. Semangat! Nah, tahukah kalian, sistem koordinat kartesius ini diperkenalkan oleh Descartes, seorang ahli matematika dari Perancis yang berperan besar dalam menggabungkan ilmu geometri dan aljabar. Dia memperkenalkan metode untuk menggambarkan kedudukan atau posisi dari sebuah titik dengan menggunakan dua sumbu yang saling tegak lurus, yang saat ini kita kenal dengan sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius ini terdiri dari sumbu X, yaitu arah mendatar dan atau horizontal, dan sumbu Y yang arahnya vertikal. Kedua sumbu tersebut saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat dan berpotongan di titik asal O 0,0. Dan pada kedua sumbu tersebut diberikan penanda yang berjarak sama tiap unitnya. Pada garis horizontal atau sumbu X, arah positif diorientasikan ke arah kanan, sedangkan arah negatif ke arah kiri. Pada sumbu Y, arah positif diorientasikan ke arah atas, sedangkan arah negatif ke arah bawah. Perhatikan gambarnya. Bidang yang ditempati oleh sistem koordinat disebut dengan bidang koordinat kartesius. Nah, bidang koordinat kartesius ini dibagi menjadi 4 daerah atau kuadran yang berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1 wilayahnya untuk koordinat X positif dan koordinat Y positif. Dan kuadran 2 itu wilayahnya untuk koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Sedangkan kuadran 3 untuk wilayah titik dengan koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Sedangkan kuadran 4 itu untuk wilayah titik dengan koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif. Bagaimana dengan posisi titik? Posisi titik pada sistem koordinat kartesius dinotasikan sebagai pasangan titik X, Y. Bilangan X disebut sebagai absis. X ini menyatakan posisinya terhadap sumbu X. Sedangkan Y kita sebut sebagai ordinat. Y ini menyatakan posisinya terhadap sumbu Y. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana posisi titik terhadap titik asal 0,0 serta posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan contoh pada gambar di samping. Bagaimana posisi titik M terhadap titik asal O 0,0? Maka di sini yang kita jadikan acuan adalah titik asal O. Kita hitung jaraknya dari titik O 1, 2, 3, 4, 5. Maka titik M ini terletak 5 satuan ke kanan dari titik asal. Dan 1, 2 satuan ke atas dari titik asal O. Maka bisa kita tuliskan koordinat titik M ini adalah 5,2.
di mana 5 ini adalah X-nya atau absisnya, dan Y adalah ordinatnya, sama dengan 2. Nah, ingat, titik itu dinotasikan dengan X, Y. Kita tuliskan dulu X-nya, baru posisi Y. Paham kan? Selanjutnya, bagaimana jika ditanya posisi titik M terhadap sumbu X dan sumbu Y? Maka, kita hitung terhadap sumbu X 1, 2. Titik M berjarak 2 satuan di atas sumbu X. Dan untuk terhadap sumbu Y kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Titik M berjarak 5 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Saya itu untuk menjawab posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kalau ditanya, terletak di kuadran berapa titik M tersebut? Titik M terletak di kuadran 1. Ya, mudah bukan? Kita lanjutkan. Yang kedua, tentukan posisi titik K terhadap titik asal O 0,0. Jadi kita jadikan acuan, titik acuan atau titik pusatnya adalah titik asal. Kita hitung mulai dari titik asal 1, 2, 3, 4. Berarti titik K ini terletak 4 satuan ke arah kanan dari titik asal. Dan 1, 2, 3. Perhatikan gambarnya. Titik K terletak 3 satuan ke bawah dari titik asal. Maka koordinat titik K adalah 4, negatif 3. Di mana absis atau X-nya adalah 4 dan ordinatnya adalah negatif 3. Bagaimana kalau ditanya posisi titik K terhadap sumbu X dan sumbu Y? Maka sama seperti tadi, terhadap sumbu X kita hitung jaraknya 1, 2, 3. Titik K berjarak 3 satuan di bawahnya sumbu X. Dan untuk terhadap sumbu Y, kita hitung 1, 2, 3, 4. Titik K berjarak 4 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Itu ya cara jawabnya. Nah, terletak di kuadran manakah titik K? Titik K terletak di kuadran 4. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Pada koordinat kartesius di samping, gambarkan 2 titik A dan B yang berada 5 satuan di bawah sumbu X. 2 titik C dan D yang berada 3 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian titik E yang berada 2 satuan di atas sumbu X dan 6 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian yang terakhir titik F dengan koordinat 4, negatif 8. Nah, langsung saja kita jawab. Yang pertama, 2 titik A, kita kasih nama A dan B, yang berada 5 satuan di bawah sumbu X. Di sini tidak ada keterangan posisi terhadap sumbu Y, sehingga kita bisa menentukannya bebas. Yang penting berada 5 satuan di bawahnya sumbu X. Misalnya, saya meletakkan titik A di sebelah situ. Nah, itu jaraknya 5 satuan di bawah sumbu X. Jadi ordinatnya adalah negatif 5 di bawah sumbu X 5 satuan. Ini menunjukkan bahwa ordinatnya posisi Y itu negatif 5. Kemudian contoh lagi, titik B misalkan di sebelah sini. Nah, ini titik B. Juga jaraknya 5 satuan di bawah sumbu X. Soal A sudah terjawab, lalu kita jawab soal B. Titik C dan D berada 3 satuan di sebelah kiri sumbu Y.
Karena di sini tidak disebutkan posisi titiknya terhadap sumbu X, kita juga bisa menentukan bebas dimanapun, asalkan dia berada 3 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Ini hanya contoh, misalkan titik C itu saya letakkan di situ. Nah, 3 satuan, berjarak 3 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Ini menunjukkan bahwa absisnya itu adalah negatif 3, karena di sebelah kiri 3 satuan dari sumbu Y. Kita bisa tentukan lagi titik D, 3 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Misalnya di situ, nah kita kasih nama titik D, berjarak 3 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Lalu kita jawab yang C, titik E, berada 2 satuan di atasnya sumbu X dan 6 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Di atas sumbu X 2. Nah, di situ posisi titik E. 2 satuan di atas sumbu X dan 6 satuan di sebelah kiri sumbu Y. 2 satuan di atas sumbu X berarti menunjukkan Y-nya atau ordinatnya 2. 6 satuan di sebelah kiri sumbu Y itu menunjukkan absisnya adalah negatif 6. Kemudian untuk menjawab soal yang D, titik F 4, negatif 8. Ini X-nya berarti 4. Nah, kita luruskan X-nya dengan 4 dan Y-nya negatif 8. Ini adalah posisi titik F. Mudah bukan? Kita lanjutkan. Cara menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Perhatikan pada gambar di samping. Tentukan posisi titik A terhadap titik B. Yang kedua, tentukan posisi relatif titik C terhadap titik acuan D. Dua kalimat pertanyaan ini maksudnya sama. Yang pertama, ditanyakan posisi titik A terhadap titik B. Titik B-nya yang dijadikan acuan. Nah, yang kedua, ditanyakan posisi relatif titik C terhadap titik acuan D. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, posisi titik A terhadap titik B, maksudnya titik B yang kita jadikan acuan. Jadi kita ngitung posisi titik A startnya dari B. Perhatikan gambarnya, kita mulai dari titik B bergerak menuju ke A yang mendatar dulu ya, tentunya. Absis dulu yang kita cari 1, 2, 3, 4. Dari titik B bergerak ke arah kiri. Nah, lanjut 1, 2, 3, 4. Titik A terletak 4 satuan ke atas dari titik B. Maka posisi titik A terhadap titik B bisa dituliskan negatif 4,4. Negatif 4 karena bergerak ke kiri 4 satuan dari titik B. Ordinatnya atau Y-nya 4 karena bergerak ke atas 4 satuan. Paham ya? Atau ada cara lain. Misalkan tidak diketahui gambarnya, kemudian kalian disuruh menentukan posisi titik A yang koordinatnya itu negatif 7,4 terhadap titik B dengan koordinat negatif 3,0. Maka tanpa menggambar, kita bisa menghitung. Dengan cara bagaimana? Nah, kita analisis untuk koordinat titik A. Ini XA sama dengan negatif 7 dan Y-nya itu 4. Untuk koordinat titik B, XB negatif 3 dan YB sama dengan 0. Ada rumusnya. Caranya adalah X atau absis titik A dikurangi absis titik acuannya. Jadi XA dikurangi XB. Di sini kan titik acuannya adalah titik B. Maka XA dikurangi XB. XA-nya negatif 7
dikurangi negatif 3. Hasilnya negatif 4. Sama kan dengan cara yang sebelumnya tadi? Kemudian untuk mencari Y, itu Y titik A dikurangi Y dari titik acuan, yaitu titik B. YA dikurangi YB sama dengan 4 dikurangi 0, hasilnya 4. Jadi bisa dituliskan posisi titik A terhadap titik D adalah negatif 4,4. Hasilnya sama kan? Jadi ingat rumusnya adalah untuk mencari posisi titik A terhadap titik acuan, maka rumusnya adalah titik A dikurangi titik acuan. Kalau mencari absis, ya absisnya, absis titik A dikurangi absis titik acuan. Kalau mencari ordinat atau Y, maka Y A dikurangi Y titik acuan. Paham ya? Soal yang kedua, tentukan posisi relatif titik C terhadap titik acuan D. Maka ini yang kita jadikan acuan adalah titik D. Kita startnya, kita hitung, perhatikan gambarnya, mulai dari titik D menuju titik C, kita hitung yang mendatar dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka titik C terletak 6 satuan ke kanan dari titik D. Kemudian 1 ke atas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari titik D kita lanjutkan 9 satuan ke atas. Maka posisi titik C terhadap titik D adalah 6,9. Paham ya? Atau kalau kita hitung dengan cara lain yang seperti tadi, jika tidak diketahui gambarnya, maka tidak perlu digambar, kita bisa langsung menghitungnya. Koordinat titik C berarti XC sama dengan 6 dan YC sama dengan 3. Untuk koordinat titik D 0, negatif 6, maka XD sama dengan 0 dan YD sama dengan negatif 6. Masih ingat kan rumusnya? Untuk menentukan absis, maka absis titik C dikurangi absis titik acuan. Nah, di sini berarti 6 dikurangi 0 sama dengan 6. Kemudian untuk mencari ordinatnya atau Y-nya sama. Y dari titik C dikurangi Y dari titik acuan. Di sini adalah 3 dikurangi negatif 6. Hasilnya 9. Jadi posisi titik C terhadap titik D adalah 6,9. Jawabannya sama. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Pada koordinat kartesius di samping, gambarkan titik P yang memiliki posisi relatif negatif 5,2 terhadap titik acuan R 2,3. Maka langkah pertama adalah kita tentukan dulu titik acuannya, yaitu titik R dengan koordinat 2,3. Absis atau X-nya 2 dan ordinat atau Y-nya 3. Nah, di situ adalah letak titik R 2,3. Kemudian koordinat titik negatif 5,2 itu artinya jika X-nya sama dengan negatif 5, maka berarti 5 satuan ke arah kiri karena negatif. Nah, dari sini acuannya kan titik R, maka kita melangkah 5 satuan ke kiri dari titik R. Perhatikan gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian untuk Y-nya, Y sama dengan 2, ordinatnya 2, artinya positif 2 satuan ke atas. Perhatikan gambarnya lagi, 2 satuan ke atas. Nah, disitulah letak koordinat titik P,
yaitu dengan X-nya negatif 3 dan Y-nya 5. Jadi, koordinat titik P adalah negatif 3,5. Mudah bukan? Nah, bagaimana kalau ada soal seperti contoh 3, tapi tidak disuruh menggambar? Disuruh menentukan koordinat titik P-nya tanpa menggambar. Apakah bisa dilakukan? Bisa. Bagaimana caranya? Misalkan ya, ini soalnya sama dengan contoh 3 tadi. Tentukan koordinat titik P yang memiliki posisi relatif negatif 5,2 terhadap titik acuan R 2,3. Maka, koordinat titik negatif 5,2, ini X-nya kan negatif 5, Y-nya 2. Lalu, koordinat titik acuannya R 2,3, X-nya XR sama dengan 2 dan YR sama dengan 3. Sedangkan untuk koordinat titik P, kita beri nama XP, YP. Ini yang ditanyakan. Nah, kita gunakan rumus yang tadi. Caranya adalah untuk mencari posisi relatif sama dengan untuk absis dari titik P dikurangi titik acuan. Nah, berarti X sama dengan XP dikurangi XR. R-nya acuannya. X-nya yaitu negatif 5, sudah diketahui posisi relatifnya. XP belum diketahui dan XR sama dengan 2. XP yang kita cari, maka XP sama dengan negatif 5 ditambah 2. XP sama dengan negatif 3. Ketemulah absis titik P. Kemudian kita cari ordinat atau Y dari titik P. Caranya sama, Y sama dengan YP dikurangi Y titik acuan, YR. Dimana ini Y-nya, posisi relatifnya, Y-nya sama dengan 2, YP ditanya, YR-nya sama dengan 3. Maka untuk mencari YP sama dengan 2 ditambah 3. YP sama dengan 5. Koordinat titik P adalah 5. Jadi, koordinat titik P adalah negatif 3,5. Mudah bukan? Paham ya? Nah, sekian dulu penjelasan dari Bu Linda. Semoga kalian bisa memahami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.